This creature is known as the most powerful in the world. It possesses immortality, making it impossible to kill. Even if its heart is lost, it can regenerate. This is the axolotl, also known as the Mexican walking fish. It is an amphibian that resembles a lizard, with black eyes and a slightly smiling mouth, giving it a cute and adorable appearance. It is mainly found in forested areas of North America and feeds on centipedes and earthworms. Of course, it is also an exceptionally bizarre creature capable of photosynthesis like a plant to obtain nutrients, and it can also breathe underwater using gills, making it a typical amphibian. What's even more terrifying is its rare ability of immortality. Not only can it regenerate lost limbs, but even its spine, liver, brain, heart, and all other tissues and organs can be completely regenerated. Moreover, the regenerated tissues and organs do not produce any scars, almost achieving a perfect replication of the damaged area. After countless studies by scientists on its larva, it turns out that this creature's body contains a large number of macrophage immune cells. When its body is wounded, these cells quickly migrate to the injured area and regenerate according to the original memory. If the regenerative ability of the axolotl could be applied to the human body, then humanity might truly possess immortality. Jika Anda memotong kepala aksolotl kecil, Anda mungkin berpikir ia akan mati. Anda lihat, jika Anda membakar seluruh tubuhnya, jaringan yang rusak akan sembuh dan beregenerasi dalam waktu sekitar 15 hari. Jika Anda melukai jantungnya, ia akan memperbaiki dirinya sendiri dalam 22 hari. Jika Anda memotong insangnya, mereka akan tumbuh kembali dalam waktu sekitar 25 hari. Jika Anda memotong ekornya, dibutuhkan waktu sekitar 33 hari untuk beregenerasi. Jika matanya diangkat, jaringan retina dapat tumbuh kembali dalam waktu sekitar 35 hari. Jika Anda memotong tangannya, akan memakan waktu sekitar 40 hari untuk menumbuhkan kembali sepenuhnya. Jika Anda membuang sebagian otaknya, ia akan membentuk bagian baru dalam waktu sekitar 45 hari. The evolution of the axolotl. Tahukah Anda, di danau-danau Meksiko, hidup seekor makhluk yang seolah menolak untuk tumbuh dewasa, dan bahkan bisa menumbuhkan bagian tubuhnya yang hilang. Inilah dia, axolotl, atau sering disebut ikan berjalan dari Meksiko. Meski disebut ikan, axolotl sebenarnya adalah amfibi, sejenis salamander. Tapi, berbeda dari salamander lain, axolotl tidak pernah bermetamorfosis penuh menjadi bentuk darat. Ia tetap hidup di air, dengan insang luar berbentuk seperti bulu merah muda di sisi kepalanya. Yang membuatnya luar biasa, bukan hanya penampilannya yang unik, tapi kemampuannya yang menakjubkan dalam regenerasi. Jika kakinya terpotong, ia bisa menumbuhkannya kembali, lengkap dengan tulang, otot, saraf, bahkan jaringan kulit. Dan bukan hanya itu, axolotl juga bisa menumbuhkan bagian otak dan sumsum tulang belakang yang rusak tanpa bekas luka sedikitpun. Sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh hewan lain, termasuk manusia. Para ilmuwan menyebut kemampuan ini sebagai keajaiban biologis. Mereka terus mempelajari gen axolotl untuk memahami bagaimana proses regenerasi ini terjadi, dan berharap suatu hari bisa menerapkannya pada penyembuhan manusia, seperti luka saraf atau kerusakan organ. Menariknya, axolotl juga dikenal karena tidak menua seperti hewan lain. Sel-selnya terus memperbaharui diri, membuatnya tetap muda sepanjang hidup. Inilah sebabnya banyak orang menyebutnya hewan yang hampir abadi. Namun, di balik keajaibannya, axolotl justru kini terancam punah di alam liar. Habitat aslinya di Danau Xochimilco semakin rusak akibat polusi dan pembangunan kota. Untungnya, banyak ilmuwan dan pecinta hewan di seluruh dunia berusaha menyelamatkannya agar makhluk luar biasa ini tetap hidup, menjadi simbol ketangguhan dan harapan dalam dunia sains. Axolotl mengingatkan kita bahwa keajaiban bisa hadir dalam bentuk paling lembut. Ia tidak kuat karena gigi tajam atau racun, tapi karena kemampuannya untuk menyembuhkan, memperbaharui, dan terus hidup. Hewan ini sering dijadikan subjek penelitian di laboratorium. Axolotl adalah amfibi dari spesies salamander yang berasal dari Danau Xochimilco, Meksiko. Berbeda dengan salamander lain yang mengalami metamorfosis sempurna, axolotl mempertahankan bentuk larvanya dan hidup di air sepanjang hidupnya. Kondisi ini disebut neoteni. Axolotl dapat tumbuh hingga 30 cm dan memiliki insang berbulu di kedua sisi kepala. Warna aslinya abu-abu kecoklatan dengan bintik gelap, namun kini berkat mutasi genetik, axolotl tampil dalam berbagai warna. Salah satu keistimewaan axolotl adalah kemampuannya menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang, seperti kaki, ekor, jantung, bahkan sebagian otak. Kemampuan ini menjadikannya subjek penting dalam penelitian medis dan regeneratif. Di habitat aslinya, axolotl kini menghadapi ancaman serius akibat polusi, pembangunan, dan masuknya spesies predator asing. Meski begitu, hewan ini banyak dipelihara dan diteliti di seluruh dunia.
Ini Kapten Amerika pertamanya umat manusia, guys. Soalnya bayi ini tuh manusia pertama yang DNA-nya itu berhasil diedit cuma pakai suntikan serum. Ini papernya baru keluar minggu lalu dan gue udah baca. Jadi untuk ngedit DNA itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, dan ini udah lumayan sering dipakai ya, itu namanya ex vivo. Sesuai namanya, dia itu ngeditnya di luar tubuh. Contohnya, nah itu salah satu pengobatan untuk kanker darah yang paling baru ya. Itu CAR T-cell therapy. Jadi darah kalian itu harus diambil dulu, baru DNA-nya itu bisa diedit di lab pakai teknologi CRISPR. Setelah DNA-nya itu diedit, baru darahnya itu dimasukkan kembali ke tubuh kalian. Makanya ex vivo itu biasanya hubungannya sama darah ya. Contoh lainnya itu Casgevy. Ini tuh sickle cell anemia. Nah, tapi gimana kalau yang bermasalah itu sesuatu yang nggak bisa kita keluarkan dengan gampang? Contohnya kayak liver gitu, nggak mungkin kalian ngambil livernya orang terus kalian edit DNA-nya terus kalian masukkan kembali. Berarti ngeditnya itu harus terjadi di dalam tubuh kalian sendiri. Ini tuh namanya in vivo. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita bisa ngelakuin ini. Bayi ini tuh nggak hoki. Dia tuh terlahir dengan penyakit yang ngebuat livernya tuh nggak berfungsi. Bayi ini tuh sudah mau meninggoy. Dan solusinya itu cuma ada dua. Transplantasi liver yang nggak gampang kan? Atau ya DNA-nya kita edit. Tapi gimana caranya? Nah, ini yang menarik ini. Jadi ilmuwan-ilmuwan ini itu ngebungkus CRISPR, protein yang bisa mengubah DNA, itu dalam sebuah partikel berbasis lemak. Nah, kalian tahu gunanya liver nggak? Salah satunya itu untuk metabolisme lemak. Jadi secara natural, waktu partikel-partikel ini itu disuntikan, mereka itu akan diserap oleh sel liver. Makanya livernya itu bisa berubah DNA-nya. Jadi ini tuh konsepnya udah kayak Kapten Amerika gitu ya. Kita nyuntikin serum yang bisa mengubah DNA manusia. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Ilmuwan menggunakan DNA axolotl untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh manusia. Dan hasilnya di luar dugaan. Binatang lainnya seperti Patrick atau gurita juga dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka. Tapi axolotl ini the next levelnya. Dia bisa menumbuhkan kembali kaki, jari, mulut, buntut, mata, bahkan jantung mereka. Dan tanpa bekas luka. Ini penting banget karena pada umumnya jaringan yang tumbuh pada bekas luka itu berbeda dengan jaringan aslinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah manusia bisa memanfaatkan regenerasi supernya axolotl untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh manusia? Dr. James Goldwyn dan timnya meneliti hal ini dan telah menelusuri kode genetik axolotl yang panjang dan berhasil menemukan gen yang mereka yakini mengendalikan regenerasi. Dan berita baiknya, mereka menemukan gen yang sama juga pada manusia loh, yang berarti hampir pasti manusia memiliki kemampuan untuk regenerasi anggota tubuh yang hilang, bahkan dapat mengontrol sel kanker yang ganas. Tapi hanya belum menemukan cara untuk membangunkan gen yang tidur ini yang memang sudah ada di manusia. Dan uniknya, axolotl juga tidak pernah menua. Mereka memiliki mekanisme anti penuaan yang membuatnya berada pada badan yang selalu remaja. Para ilmuwan percaya ini hanya masalah waktu sebelum kita memiliki teknologi yang bisa membangunkan gen regenerasi. Kalau menurut kamu gimana? Apakah manusia sudah siap membangunkan gen regenerasi seperti ini?